Gua mau cerita tentang peristiwa epik di Transmart Kubu Raya. Tempat yang tadinya pusat perbelanjaan, sekarang jadi pusat pelanggaran. Katanya mau tutup tanggal 30 April 2025. Belum sempat tutup, udah diserbu massa. Bukan buat demo, bukan buat nostalgia, tapi buat ngerampok rame-rame. Ini bukan flash sale bro, ini flash salah kaprah. Isunya, semua barang diskon 50%. Tapi sampai sana harganya normal. Jadilah mereka merasa terzolimi. Kok bukan 5.000 sih? Saya kan udah bawa 2 kantong kresek buat nimbun dosa. Ada yang sampai teriak, ini zalim, barang-barang gak didiskon. Lah ibu, itu Transmart bukan Baitul Mal. Yang lucunya, mayoritas yang nyerbu tuh. Berjilbab, pakai gamis, bawa anak, bawa ayat, tapi lupa bawa akhlak. Satu tangan megang kerudung, satu tangan nyuri celana dalam. Gue lihat videonya bro, asli, itu bukan mall. Itu reality show berjudul Ujian Iman di Lorong Diskon. Ada yang nyobain baju di ruang ganti sambil makan mie instan, terus tinggalin bungkusnya di situ. Mungkin dia pikir daripada bayar, mending tinggalin jejak perjuangan. Petugas sampai pusing, kayak main PUBG, tapi musuhnya emak-emak. Ada yang minum di tempat, botol ditinggal di rak. Mungkin dikira Transmart tuh warung sedekah dan dia kaum duafa beriman tinggi, tapi nalar pendek. Terus ada petugas bilang, iya mas, banyak yang antre di kasir, begitu lihat harga asli, langsung batalin. Terus tinggalin di keranjang. Lah ini belanja apa prank sosial eksperimen? Ya ampun mbak, udah berjilbab, udah soleha vibes, tapi isi tasnya rampasan perang. Tapi paling gokil, yang paling absurd, itu ada ibu-ibu bawa speaker gede, niat banget bro. Dia ngira bakal ada konser diskon dan zikir akbar. Gue tuh nggak tahu ya, ini yang salah siapa? Transmart yang nggak ngasih klarifikasi, atau netizen Kubu Raya yang imannya low budget tapi nafsunya premium. Gue jadi mikir, mungkin slogan Transmart itu harus diubah. Transmart Kubu Raya, belanja hemat, akhlak selamat, kalau bisa. Dan ini pelajaran buat kita semua ya. Jangan gampang percaya info broadcast. Apalagi kalau isinya, semua barang jadi 5.000 dan dosa dihapus otomatis. Karena sejatinya yang 5.000 itu bukan harganya, tapi harga diri kita setelah ngambil tanpa bayar. Terima kasih warga Kubu Raya, kalian udah bikin sejarah. Cuma di Indonesia, mall tutup permanen yang datang bukan investor, tapi pasukan berjilbab bawa karung. Tapi saya mulai paham. Soalnya di banyak pengajian Ustadz bilang, yang penting niatnya bu, Islam itu agama yang memudahkan, iya bu. Makanya jilbab gampang dibeli tapi susah dipertanggungjawabkan. Dan yang paling sering saya dengar, umat Muhammad itu penuh dosa, tapi paling banyak ampunan. Wah, cocok. Jadi ambil 1, istighfar 2. Ambil 3, istighfar 5. Lama-lama ini bukan tobat, ini strategi logistik. Terus saya pernah dengar kajian bilang, dalam keadaan darurat yang haram bisa jadi halal. Nah loh. Jadi begitu dengar Transmart mau tutup, ibu-ibu langsung mikir, darurat nih. Diskon belum tentu datang 2 kali. Serbu. Saking daruratnya, jilbab ditali kenceng. Biar kalau ditarik satpam nggak copot. Ada juga yang bilang, Transmart itu milik kafir, Cina, konglomerat, bukan muslim. Jadi bisa diambil dong. Kan bukan dari sesama saudara seiman. Bu, ini bukan jihad melawan penjajah. Ini jihad lawan harga. Saya sering lihat ibu-ibu itu kalau ke pengajian, bajunya matching, jilbabnya warna pastel, tasnya ada tulisan Umrah 2022.
Tapi giliran ke Transmart, ambil celana jeans sambil bilang, ini buat sedekah kok. Buat sedekah, Bu nyolong bukan amal, itu kriminal pakai niat baik. Dan yang paling lucu itu, mereka percaya cukup pakai jilbab, sholat, puasa, terus insya Allah masuk surga. Lah, jadi nyolong pun kayaknya nggak masalah. Karena Allah Maha Pengampun kan? Ya Bu, tapi Allah juga Maha melihat CCTV. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa banyak ibu berjilbab ikut menjarah? Jawabannya simple. Mereka bukan menjarah. Mereka sedang menjalankan fikih darurat sambil bawa troli. Dan buat yang tanya, ini kenapa sih bisa sampai kayak gini? Jawabannya, karena yang dibesarkan di negeri ini bukan akhlak, tapi kuota umrah dan foto syariah. Gue coba jelasin dari sisi psikologi, biar lebih clear kenapa mereka bisa begini. Pertama, ada yang namanya normative social influence. Jadi gini, mereka ini sebenarnya bukan nyolong karena pengen nyolong, tapi karena semua orang lagi ngelakuin hal yang sama. Misalnya ada yang bawa troli, ngambil baju, terus ada yang buka wafer, ngambil susu, dan ternyata di sekitar mereka banyak yang lagi ngelakuin hal yang sama. Kalau kita lihat, mereka kayak, kalau gue nggak ikut, gue bakal kelihatan aneh, kayak gue nggak ngerti apa-apa. Mending ikut aja, biar nggak dianggap ketinggalan tren. Dan lo tahu kan di zaman sekarang, yang paling takut itu bukan nggak punya barang, tapi kelihatan ketinggalan zaman. Jadi daripada dicap ketinggalan zaman, mending ikut aja ngambil barang. Itu kayak trend following, cuma bedanya yang diikuti bukan influencer, tapi troli yang penuh barang. Nah, terus ada juga yang namanya short-term gratification. Kita semua suka banget kan yang namanya kepuasan instan? Misalnya lihat diskon, lihat barang yang nganggur, tinggal ambil aja. Instan. Gue rasa itu yang bikin orang-orang jadi lupa diri. Tiba-tiba bawa troli penuh, wafer di mulut. Oh iya, diskonnya gede banget, gue harus ambil semua. Mereka langsung berpikir, ya udahlah yang penting sekarang bahagia, nanti urusan nanti. Yang penting bisa puas dulu kan? Siapa peduli dengan yang lain, yang penting ada barang di tangan dan hati senang sesaat. Satu troli, satu kebahagiaan, kan lumayan. Terus, ada juga yang namanya cognitive dissonance. Jadi gini, si ibu-ibu itu mungkin mikir, ini salah nggak sih? Nggak bayar kan dosa. Tapi di sisi lain mereka mikir, tapi ya, diskon gila-gilaan nih. Kan belum tentu ada lagi kesempatan kayak gini. Lagian, itu juga bukan barang penting banget kok. Jadi mereka bikin alasan sendiri biar nggak ngerasa bersalah kan? Kayak, nggak apa-apa lah, yang penting gue nggak nyusahin siapa-siapa, yang penting barangnya ada di tangan. Nah, itu kan udah mulai masuk ke self-justification. Mereka bikin-bikin alasan supaya perasaan mereka nyaman, padahal ya itu tetap aja salah. Tapi yang penting, di kepala mereka semua itu dibuat kelihatan benar. Dan yang lebih lucu lagi, mereka tuh suka banget sama yang namanya moral licensing. Jadi gini, mereka berpikir, gue kan udah kerja keras, udah capek, udah bener-bener butuh ini, jadi nggak apa-apa deh, gue ambil aja. Kayak merasa berhak aja gitu. Dan di dunia ini kan banyak banget orang yang berpikir, kalau mereka melakukan hal baik sedikit aja, mereka jadi punya hak buat ngelakuin hal buruk sedikit. Gue udah baik, ya udahlah, sekali-sekali salah nggak apa-apa. Ya, itu sih yang mereka lakukan. Mereka ngerasa udah punya hak buat ngambil barang, karena mereka udah bayar pajak, bayar listrik, atau udah ikutan ngisi survei online lah. Jadi, kalau dipikir-pikir, kenapa sih orang-orang ini pada lari ke Transmart, bawa troli penuh barang, terus makan di tempat tanpa bayar? Jawabannya sederhana. Mereka nggak nyolong karena pengen jahat. Mereka nyolong karena diskon dan kenyamanan instan. Karena di dunia yang penuh tekanan ini, kita semua ingin sesekali merasa bebas. Bebas dari aturan, bebas dari beban. Dan apa yang lebih bebas dari ngambil barang tanpa bayar dan merasa, gue akhirnya menang juga.
Inilah teman-teman, psikologi manusia di zaman modern. Lebih sering mengejar kepuasan sesaat daripada mikirin konsekuensinya. Tapi ya, siapa yang nggak mau merasa sedikit lebih kaya dengan hanya makan wafer gratis di Transmart? Lo tahu nggak sih, di dunia ekonomi itu ada yang namanya moral hazard. Moral hazard itu adalah kondisi di mana orang jadi nggak merasa bersalah atau takut melakukan sesuatu karena mereka nggak tanggung jawab atas akibatnya. Misalnya, mereka yakin banget nggak bakal ketahuan nyolong atau yang lainnya. Itu kayak misalnya kalau lo tahu, Transmart kan udah kaya, mereka nggak bakal rugi kalau gue ambil sedikit. Makanya itu penting banget, lo mesti sadar kalau gratis itu cuma ada di dunia maya. Di dunia nyata, setiap barang yang diambil tanpa bayar itu ada harganya. Dan harganya nggak cuma berupa duit, tapi juga reputasi lo. Nanti lama-lama lo jadi terkenal, kayak selebgram. Cuma selebgramnya seleb ngambil barang gratis. Bayangin, lo jadi trendsetter, tapi bukan karena lo keren. Tapi karena lo ketahuan bawa pulang tas belanjaan tanpa bayar. Yang lebih seru lagi di dunia ekonomi itu, kita mengenal konsep yang disebut perceived value. Ini intinya, kalau lo mikir suatu barang itu lebih berharga, lo bakal berusaha dapetin barang itu. Tapi anehnya, pas lo ngambil barang tanpa bayar, ternyata barang itu yang lebih berharga di mata lo. Kenapa? Karena nggak perlu bayar. Itu bisa dibilang barangnya tuh jadi limited edition dalam hidup lo kan? Biasa aja, tapi gratis. Kalau lo lihat ini bukan cuma soal beli barang, ini soal lo merasa punya nilai lebih. Lo kan akhirnya ngerasa kayak, gue ini cerdas banget ya, bisa dapetin barang tanpa bayar. Ekonomi itu juga sering nyebut tentang yang namanya market failure. Jadi pasar itu gagal ketika ada ketidakseimbangan. Kayak misalnya barang udah di tempat, tapi orang nggak bisa dapat harga yang sesuai. Nah, ini nih, kayak yang terjadi di Transmart. Mereka udah siapin barang, udah siapin harga. Tapi entah kenapa di lapangan banyak banget yang mikir, gue bisa dapetin harga lebih murah. Bahkan gratis. Ya iyalah, pas pasar gagal kalau yang ada malah para pencuri yang ngerasa bebas. Di dunia yang kayak gini, lo nggak bisa ngandelin pasar aja. Karena kadang orang cuma ngandelin kesempatan. Jadi kalau ngomongin dari sisi ekonomi, ini sebenarnya contoh market distortion. Kalau kita lagi ngobrol soal ekonomi, kita harusnya mikirnya rasional, ya kan? Orang yang belanja itu harusnya beli barang yang sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau lo belanja barang tanpa bayar, berarti ada distorsi antara harga yang ditawarkan dan harga yang diterima. Semua barang jadi nggak punya harga yang sesuai. Ini tuh masalah besar. Kalau semua orang kayak gitu, ekonomi kita bisa ambruk. Karena setiap barang bisa jadi punya harga berbeda, tergantung siapa yang ambil duluan. Yang gue pelajari dari semua ini sih, ekonomi itu nggak cuma soal matematika dan rumus. Ini juga soal mentalitas dan kebiasaan kita dalam melihat dunia konsumsi. Ya, mungkin lo bisa dapetin barang tanpa bayar sekarang. Tapi ingat, di dunia nyata diskon terbaik itu bukan dari barang, tapi dari sikap lo. Jadi kalau mau berhemat, ya jangan ambil barang gratis. Ambil peluang kerja keras. Jadi lo bisa beli barang beneran, tanpa rasa bersalah. Kalau kita ngomongin kenapa Transmart bisa akhirnya tutup toko, ya kita mesti lihat dulu. Apa sih yang salah dari model bisnis mereka? Soalnya nih, Transmart itu sebenarnya punya potensi besar buat jadi tempat belanja yang enak, adem, nyaman. Tapi sayangnya, ada beberapa hal yang menurut gua bikin mereka kepayahan buat bertahan. Pertama, mereka terlalu bergantung sama yang namanya diskon. Bro, diskon itu tuh kayak pedang bermata dua. Di satu sisi bikin orang datang, tapi kalau keseringan, orang jadi kecanduan. Mereka jadi mikir, lah kalau nggak diskon gede, mending gue tunggu aja. Akhirnya, barang lo cuma laku pas cuci gudang doang. Dan Transmart ini terlalu sering ngandelin trik itu. Jadi kayak jebakan Nedman. Orang datang karena tergiur, tapi profitnya ambiar. Apalagi kalau udah ngasih harga yang nanggung, kayak setengah murah, tapi setengah mahal. Konsumen tuh langsung curiga. Ini murah karena promo, atau ini harga aslinya emang dilebihin dulu?
Nah, disitulah mulai tumbuh ketidakpercayaan. Dan kalau pelanggan udah mikir lo nipu dikit-dikit, ya habislah lo. Terus, soal penjarahan kemarin itu yang nanggung siapa? Ya jelas Transmart sendiri dong. Barang hilang, rusak, berhamburan, semua itu jadi beban perusahaan. Dan ujung-ujungnya pasti ada yang harus nanggung kerugian. Siapa lagi kalau bukan manajemen, pemegang saham, bahkan karyawannya. Bisa jadi gaji dipotong atau yang paling parah kena PHK. Karena ya gimana, perusahaan nggak masuk uang tapi keluar terus. Logikanya simple, toko rugi, semua ikut kena getahnya. Gue tuh heran ya, ada kejadian Transmart dijarah, terus ada yang nyaut di medsos. Ya wajarlah dijarah, itu kan punya kafir, Cina, konglomerat, bukan muslim. Jadi halal dong. Bro, seriusan? Jadi logikanya, kalau bukan dari saudara seiman, boleh diambil? Kalau begitu, jangan kaget kalau suatu hari mobil lo diambil orang. Maaf bang, saya kira abang ini Nasrani. Plat mobilnya nggak ada tulisan Bismillah soalnya. Coba bayangin, kalau dunia ini diatur pakai logika kayak gitu. Wah, hancur peradaban. Lo ke pasar, lihat tukang buah non-muslim langsung ngambil semangka satu. Ini bukan punya umat, ini milik orang kafir. Gua cuma ambil kembali yang hakiki. Kalau lo butuh agama buat ngasih pembenaran nyolong, serius deh, lebih baik lo cari agama yang ngajarin lo jadi manusia bener. Agama itu harusnya nahan lo dari berbuat salah. Bukan justru nyuruh lo ngelakuin dosa pakai dalih teologi. Lagian ya, coba deh, pikir logikanya. Kalau semua orang mikir begitu, terus semua yang punya toko bukan muslim, terus dijarah rame-rame. Ntar yang jadi muslim semua jadi pengangguran dong. Soalnya yang punya toko udah kabur semua. Ekonomi jatuh, harga beras naik, akhirnya apa? Jilbab lu sendiri dijual demi beli minyak goreng. Dan gue heran ya, ini orang kalau ngomongin ukhuwah Islamiyah tuh semangat banget, tapi giliran dompet orang hilang di masjid. Wah, mungkin itu rejeki yang pindah tangan secara spiritual. Itu bukan spiritual, itu spiritual maling. Kalau agamamu ngajarin bahwa maling dari orang beda iman itu boleh, gue kasih tahu sekarang, itu bukan agama. Jadi gini, kalau lu ketemu ajaran yang bikin lu jadi manusia jahat, ngerampok, ngibul, nyakitin orang, lu jangan bela ajarannya. Tinggalin. Tuhan yang asli nggak butuh lu bela sambil nyolong. Dia nggak butuh supporter maling. Mau tahu agama yang benar? Agama yang ngajarin, kalau bukan milikmu, jangan ambil. Nggak peduli agamanya apa. Nah, itu tadi keresahan gue soal Transmart, penjarahan, dan logika-logika ngaco yang dibungkus dalil. Kalau lo ngerasa ketampar bagus, berarti kita masih punya harapan. Kalau lo suka konten kayak gini, jangan lupa like biar gue semangat terus ngomong jujur. Subscribe biar lo nggak ketinggalan keresahan selanjutnya. Dan komen di bawah, menurut lo lebih serem mana, maling bersenjata atau maling berjilbab pakai dalil? Gue pamit. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Lembaga suci negara mengarsipkan perbincangan sesosok malaikat dan sebuah pena. Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film Noir. Mungkin kamu butuh pergi study tour 7 hari agar kamu mengerti yang diyakini. Sudah tiba, tak ada kereta yang menunggu lama berangkat ke surga. Ini fasilitas umum, bukan milik suatu kaum yang menganggap paling baik dan paling nyentrik. Kau
kira ini wisata milik pribadi semata. Wayang diambil tetangga, kau terlambat murka. Pentas lawas jelas dilupa, kau tak pantas tuh kecewa. Rumpunmu ngawat darurat, kau pergi ke barat. Lembaga suci negara mengarsipkan perbincangan, sesosok malaikat dan sebuah pena. Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film Noir. Bagaimana bila nanti kau tak masuk kategori, sebab hafal ayat suci acuh di arti? Bagaimana nanti bila Kristen yang masuk surga, sebab separuh iman kebal ancaman? Dibakar tak takut api, dihina berlagak tuli, diusir datang kembali membalas budi. Semakin lama semakin jadi menuhankan diri sendiri, berkedok faham Islami, aliran Indi. Semakin lama semakin jahat, berpendapat semau hasrat, beralih di Kristen jihad, berampok jamaat. Lembaga suci negara mengarsipkan perbincangan, sesosok malaikat dan sebuah pena. Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film Noir. Siapa Tuhanmu? Sajak dan aku. Siapa nabimu? Syair dan juga kamu. Bagaimana jika Kristen yang masuk surga? Bagaimana jika semua masuk surga? Hidup berbahagia, minum anggur bersama.